Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri dari SMA Negeri 1 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan pendidikan profesi guru B3 PPG dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Padang. Semoga dalam kegiatan lokakarya dan PPL 1 ini mendapatkan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kiranya doa Bapak Ibu semua menyertai kita semua. Dan saat ini mari kita melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan semoga hari ini tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar sampai pulang nanti. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Jaris. Silakan Jaris. Ya, berdoa. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sebelum kita lanjutkan belajar, akan saya cek dulu kehadirannya. Ya. Yang pertama Andin, Istiqomah, Luna, Lutfi, Olinda, Inayah, Zahrani, Rio, M Jaris, M Adit. Hadir semua hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kita masuki materi selanjutnya, kita apresiasi dan apresiasi dulu kepada kalian yang sudah hadir di sini untuk mencari ilmu. Semoga ilmunya nanti bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Namun sebelumnya kita dalam pelajaran ini kita akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Ini mohon disimak terlebih dahulu. Yang pertama adalah siswa mampu mendeskripsikan pengertian taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dengan baik dan benar. Yang kedua adalah siswa mampu mengartikan dalil taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dengan baik dan benar. Terus yang ketiga, siswa mampu menerapkan contoh perilaku taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa mampu menghubungkan mengenai tentang Quran surat Al-Maidah, surat An-Nisa, dan surat At-Taubah dengan ayat yang akan nanti kita jelaskan di media pembelajaran. Yang kedua kalinya yaitu tentang kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama kita. Terus yang kedua, bersikap taat aturan, bertanggung jawab, kompetitif dalam kehidupan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Maidah. Dan ketiga, menganalisis makna surat Al-Maidah ayat 48 dan An-Nisa 59 serta dikaitkan dengan Quran surat At-Taubah
ayat 105, dan hadis tentang ketaatan kita kepada Allah, Rasul, ulil amri, dan Rasul ya. Dan terakhir adalah membaca Quran dengan ketentuan surat yang saya sampaikan tadi dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah makharijul huruf. Untuk materi kita hari ini, silakan kalian untuk menulis tema kita, yaitu tentang taat kepada Allah dan taat kepada ulil amri ya. Untuk materi kita pagi hari ini, kita akan belajar tentang 1. Taat kepada Allah, 2. Taat kepada Rasul, dan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Ulil amri ini dalam istilah bahasa kita adalah pemimpin suatu negara, itu namanya ulil amri. Nah, di dalam materi PPL 1 ini kalian bisa melihat dari video pembelajaran materi yang saya sampaikan di depan. Sekiranya ada salah satu dari siswa kita untuk bisa membaca, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59. Silakan. Nanti baca artinya ini ya. Kelihatan. Baca nanti ya, yang kuat. Ya, terima kasih. Silakan untuk diterjemahkan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri dari golongan kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya, demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Dalam ketaatan ini, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 ada 3 macam ketaatan. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. 1, taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Yang kedua siapa? Ya, taat kepada Rasul Allah. Taat kepada Rasul Allah. Dan yang ketiga siapa? Ya, silakan. Ya, yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Oke. Di dalam materi ketaatan kita kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri, ini memiliki masing-masing tingkatan. Yang pertama adalah taat mutlak. Ya, seperti kalian yang bisa lihat di sini, yaitu taat mutlak. Apa itu taat mutlak? Silakan, siapa yang tahu? Ya, silakan. Yaitu tunduk patuhnya seluruh makhluk kepadanya, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa terhadap segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam sunnahnya yang bisa disebut sunatullah. Sunatullah, baik. Yang pertama adalah taat mutlak. Taat mutlak ini adalah ketaatan kita mulai kita dari lahir sampai kita meninggal dunia atau wafat. Contohnya seperti apa? Bisa menyebutkan salah satunya? Melaksanakan sholat. Iya, melaksanakan sholat 5 waktu. Ada lagi? Berpuasa. Ada lagi? Olinda silakan. Bersedekah. Iya. Satu lagi?
berzikir kepada Allah. Oke, itu adalah sebagai contoh-contoh kita ketaatan kepada Allah yang disebut dengan ketaatan yang mutlak atau ketaatan yang dari kita lahir ditetapkan oleh Allah sampai kita nanti meninggal dunia. Dan yang kedua adalah taat untuk ibadah. Apa itu taat ibadah? Coba Aryo, bisa dibacakan? Taat ibadah itu apa? Taat ibadah adalah diberikan oleh Sang Khalik kepadanya yang telah petunjuk hukum. ya, bisa ya mengulangi lagi, silakan. Ya. Taat ibadah adalah ketaatan yang membangun atas kesadaran hamba untuk memenuhi perintah Allah kepadanya sebagai wujud rasa syukur atas penciptaannya. Ya. Rasa syukur kita kepada Allah itu merupakan bentuk daripada ketaatan kita beribadah. Bisa yang ngasih contoh? Ya, silakan dari Andin. Contoh ketaatan kita kepada Allah berbentuk ibadah. Saling tolong menolong. Ada lagi? Membayar zakat itu ya. Membayar zakat. Terus Alin, silakan. Yaitu melaksanakan perintah Allah, salah satunya adalah mencari ilmu. Itu adalah perintah Allah yang bersifat ibadah. Dan yang ketiga adalah taat amanah. Amanah dalam bahasa lainnya disebut sebagai apa? Amanah. Orang yang tidak hianat, selalu patuh dengan perintah Allah. Apa yang dimaksud dengan taat amanah? Silakan. Oke, apa yang dimaksud dengan taat amanah? Yaitu ketaatan kepada hamba terhadap Allah yang tidak berbuat kesalahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetapkan kehidupan orang lain di bawah ini. Kelak mana tugas penyelenggaraan itu? Mana tugas penyelenggaraan itu beritahu manusia sebagai amanah setelah amanah itu ditawarkan kepada langit, bumi dan bumi yang mereka semua Enggan menerimanya. Taat amanah ini contoh seperti apa kira-kira? Yaris? Silakan. Manusia diamanahkan untuk beribadah. Manusia untuk saling tolong menolong. Manusia untuk saling mengingatkan. Tapi manusia kadang-kadang diamanahkan seperti itu masih membangkang atas perintah-perintah Allah. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang menjalankan atau melaksanakan apa? Yang beriman, beramal soleh, menasihati dalam kesabaran dan menasihati dalam kebenaran. Itu adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah berupa taat berbentuk amanah. Ada yang bertanya silakan. Yang belum paham sampai sini? Harus sadar. Silakan. Atau sudah mengerti semua? Oke, kita lanjutkan. Yaitu ketaatan kita kepada, ini kita sudah bahas. Yang kedua adalah taat kepada Rasul. Siapa Rasul itu? Utusan Allah. Berapa yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini? 25. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang terakhir, Rasul yang terakhir diutus oleh Allah. Namun Rasul ini membawa misi yang sangat besar, yaitu salah satunya adalah nilai
nilai ketaatan kita kepada Rasul. Taat kita kepada Rasul seperti apa? Satu, Meneladani sifat-sifat dan sikapnya. ya, meneladani sifat-sifatnya. Contohnya sifat Rasul itu apa? Jadi silakan. Ini rajin ibadah. Rajin ibadah. Seperti apa ibadahnya? Ini sholat. Sholat. Ya, berarti dari sini belum memahami konsep ya. Ibadah itu, sholat itu adalah kewajiban taatan kita kepada Allah, bukan kepada Rasul. Terus apa lagi konsep ketaatan kita kepada Rasul? Amanah. Contohnya apa? Ya, sangat bagus sekali. Oke, silakan satu lagi. Yang siap, ya, silakan. Jujur. Jujur dalam hal apa? Dalam berperilaku. Contohnya tidak berbohong, ya. Kemudian ya, mengembalikan barang-barang yang dipinjam. Itu termasuk salah satu ketaatan kita kepada Rasul. Dan yang terakhir adalah ketaatan kita kepada ulil amri. Ulil amri ini disebut juga dengan pemimpin suatu negara. Apa maksudnya ulil amri di sini? Silakan bisa dibaca. Mewakili Rio, silakan. Ulil amri yang ditaati adalah ulil amri yang memiliki sifat amanah sebagai perwujudan dari ketaatan kekhalifahan dan memiliki sifat benar, sidik, dan teladan uswah berdasarkan kebijaksanaan hikmah sebagai perwujudan dari ketaatan keimaman. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas yang dibacakan oleh Luna. Ulil amri itu adalah ketaatan kita kepada pemimpin kita. Bolehkah pemimpin yang kita tidak boleh taati? Boleh ya. Tetapi pemimpin yang mengarahkan penduduknya atau sekelompok golongan apabila pemimpin tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Di dalam hadis diterangkan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq. Janganlah engkau taati seorang pemimpin apabila pemimpin tersebut untuk bermaksiat kepada Allah atau Sang Khaliq. Nah, berarti kalau kita seperti membayar pajak, tertib lalu lintas, kemudian kita melaksanakan kegiatan gotong royong, kemudian kita sosialisasi dalam hal misalkan COVID, itu merupakan perintah dari ulil amri, pemimpin. Nah, itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini saya ada beberapa contoh media pembelajaran. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ini kira-kira gambar apa di sini? Alam semesta. Alam semesta adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa mengurangi sedikit pun daripada kekuasaan Allah. Nah, ini coba bisa diulangi lagi untuk membaca si Andin, silakan. Surat apa ini tadi namanya? Surat An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan kita kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ya, silakan dibaca.
ta'wila. Oke, terima kasih yang dibacakan oleh Andin. Itu adalah ayat tentang ketaatan kita kepada Allah. Selanjutnya di situ ada contoh lagi. Nah, ini adalah contoh taat menjalankan ibadah kepada Allah. Di mana dia tempatnya ini? Di masjid ya. Ini adalah gambar orang yang setelah sholat dia melakukan zikir kepada Allah. Oke, bagus. Selanjutnya ada lagi apa di sini? Sholat berjamaah. Di sini ada imam, di sini ada makmum. Dia merupakan contoh ketaatan kepada Allah. Selanjutnya lagi di sini ada sebuah contoh lagi. Apa di sini? Contoh orang yang sedang taat kepada Rasul, yaitu sedang melaksanakan berdoa ya, doanya kepada Allah. Ada lagi contoh selanjutnya yaitu, nah ini seperti apa ini? Ya, yaitu seorang anak yang sedang menunggu berbuka puasa. Ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Selanjutnya adalah, nah, gambar apa di sini? Coba satu orang saya minta Jaris. Apa, Riz? Silakan. Tertib berlalu lintas. Ini merupakan wujud kita kepatuhan kepada siapa? Ulil amri. Siapa ulil amri? Pemimpin. Ya. Coba salah satu dari antara kalian silakan maju untuk bisa mendeskripsikan gambar yang ada di sini. Ya, silakan dimulai dari. Silakan maju. Ya. Dibuat di sini. Ya, ini gambar apa? Gambar apa? Oke, bisa dipahami semua sampai sini ya. Saya ingin bertanya sama salah satu di antara kawan kalian. Ini semua gambar apa namanya? Ya, orang yang sedang berkendara ya, berkendara. Nah, di sini ada namanya salah satu adalah petugas lalu lintas atau polisi. Fungsinya apa di sini? Untuk mengatur jalan agar tertib. Mengatur jalan agar tertib. Fungsinya apa? Agar Terhindar dari kecelakaan. Nah, dari hal inilah kita bisa mengambil pengertian bahwa tertib berlalu lintas adalah hukumnya wajib. Tapi wajibnya bukan secara syariat, tapi wajibnya secara siasi. Ulil amri. Andaikan kita melanggar naik motor menerobos marga jalan ataupun lampu merah, tetap hukumnya berdosa. Walaupun dosanya tidak sebesar dosa yang menyalahi aturan hukum syariat. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, terima kasih ya. Selanjutnya adalah, nah, ini adalah diagram daripada angka-angka ketertiban orang berlalu lintas. Di sini ada diagram yang paling tinggi. Apa dia namanya? Yaitu tidak menggunakan sabuk pengaman. Berarti dia melanggar peraturan ulil amri dalam kategori tidak menggunakan sabuk pengaman. Oke. Dia bermotor atau pakai mobil? Pakai mobil. Terus ada lagi diagram yang warna merah tahun 2013. Traffic light. Apa maksudnya? Lampu merah. Dan yang ketiga adalah ada warna kuning tahun 2014. Apa dia? Kelengkapan lainnya seperti surat menyurat STNK dan sebagainya ya. Oke.
Terus yang terakhir yaitu tahun 2015 ada warna biru. Apa di situ? Hah? Oh iya, hijau. Berarti kalian masih sehat semua ya? Alhamdulillah. Yaitu patuh terhadap rambu lalu lintas seperti anak-anak SMA Negeri 1 Kota Bumi yang selalu taat dalam berkendara ya. Oke. Dan ada lagi di sini adalah ketaatan kita untuk membayar pajak daerah. Gunanya untuk apa? Pembangunan daerah itu sendiri ya, daerah itu setempat untuk kemaslahatan umat Islam secara bersama. Nah, ini adalah apa? Realisasi daripada penerimaan pajak. Diagram ini adalah menunjukkan ketaatan daripada suatu masyarakat yang taat untuk membayar pajak ya, baik itu pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan pajak usaha ya. Jadi semua itu ketaatan kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul, dan taat kita kepada ulil amri itu bukan semata-mata untuk pribadi atau golongan, tapi untuk kemaslahatan kita semua. Apa dasar hukum ketaatan kita? Nah, gitu ya, itu satu. Ingat-ingat ya. Yang kedua nanti, kenapa manusia harus taat terhadap aturan? Gitu. Oke, silakan. Jika ada yang bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Apa dasar hukum ketaatan kita? Ya. Ketaatan kita adalah yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, dan taati ulil amri atau pemimpin. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Ya, silakan pertanyaan kedua. Kenapa manusia harus taat pada aturan? Ya. Kenapa manusia harus taat aturan? Manusia ini adalah lain dari hewan ataupun binatang lainnya. Manusia memiliki perasaan yang tinggi dan akal pikiran yang cerdas. Andaikan manusia dibuat sama oleh Allah dengan makhluk yang lain, niscaya manusia akan sama derajatnya dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena manusia bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa merasa bahwa taat itu adalah sebuah kemaslahatan kita bersama. Seperti itu ya. Oke. Bisa dipahami semua? Bisa. Oke. Sebelum diakhiri pelajaran kita hari ini, yang pertama akan saya buat kelompok terlebih dahulu ya. Kelompoknya adalah silakan membuat kelompok, masing-masing satu kelompok adalah 2 orang ya. Silakan menuju ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan. Atau yang ini bisa sama sebelah sini, silakan. Oke, sudah dibentuk kelompok semua ya. Oke. Dalam kelompok diskusi ini nanti akan saya berikan sebuah tugas, di mana tugas tersebut adalah kalian mencari sebuah permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian kaitkan dengan penyebab masalah tersebut apa. Kemudian diidentifikasi, kemudian di ranah tersebut nanti bisa dijabarkan dan dijawab sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya. Di sini saya sampaikan yaitu tentang PBL atau Problem Based Learning, atau model pembelajaran atau metode pembelajaran dengan berbasis masalah. Jadi kalian nanti cari masalah, kemudian bukan kalian mencari masalahnya ya, tapi cari identifikasi masalah yang ada di lapangan, kemudian didiskusikan secara berkelompok, kemudian kalian presentasi. Nah, solusinya seperti ini. Nanti dikaitkan dengan teori atau dalil yang relevan atau yang sesuai dengan materi kita, yaitu tentang apa tadi? Ketaatan kepada Allah,
Rasul dan ulil amri. Oke, sampai di sini bisa dipahami semua? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita untuk yang pertama, ada sebuah kesimpulan yang sangat mendasar bahwa ketaatan kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul harus dijaga sesuai dengan koridor kita masing-masing. Dengan kemaslahatan yang kita capai akan menimbulkan kedamaian kita di dalam hidup kita, baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya. Kemudian setelah itu nanti kalian bisa mencari referensi, yaitu Al-Quran terjemah ataupun tafsir Al-Quran, yaitu yang bernama Tafsir Al-Amin. Kalian bisa lihat di situ seperti apa ketaatan kita kepada Allah, Rasul dan Al-Amri. Kemudian nanti ditulis dan dipresentasikan untuk pertemuan yang berikutnya. Dan tetap semangat, jaga pembelajaran kita, jaga kesehatan kita, dan kalian tetap harus belajar dengan sungguh-sungguh akan prestasi yang akan dicapai. Tentunya cita-cita kalian di depan mata sudah menunggu kalian. Oke, cukup, terima kasih ya. Oke, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Yuk. Siap, berdoa. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga pertemuan kita bermanfaat ya. Terakhiri dengan mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.